Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Serambi Bu Tenri hadir lagi sebagai salah satu wadah belajar berbahasa Indonesia. Kali ini Bu Tenri akan membahas soal tentang nilai-nilai dalam teks hikayat. Sudah siap kalian untuk mendengarkan pembahasan soal secara sederhana tapi langsung paham ya? Sudah siap ya? Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama berkaitan dengan sudut pandang penceritaan. Sembari kalian membaca penggalan hikayatnya, Bu Tenri akan menyampaikan terkait dengan sudut pandang penceritaan. Penulis menggunakan beberapa cara untuk menyampaikan ceritanya. Ingat, unsur intrinsik dalam prosa fiksi. Salah satunya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang kita kenal ada sudut pandang orang pertama. Itu pun terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Berikutnya ada sudut pandang orang kedua, tapi ini jarang sekali digunakan. Yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga, terbagi atas dua juga. Yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga terbatas dan selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kita lihat yuk jawabannya. Jawabannya adalah E, orang ketiga serba tahu. Di situ si tokoh memang dibuat oleh penulis seakan-akan mengetahui segalanya. Ya, penulis di sini maha tahu. Saya pinjam istilahnya adalah maha tahu, tahu segalanya. Bahkan sebelum si tokoh itu lahir, kehidupan lamanya si tokoh atau kehidupan nanti yang akan datang si tokoh tersebut. Berikutnya kita berkaitan dengan nilai-nilai dalam hikayat. Ya, jadi ada sesuatu yang berharga yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, prosa tidak hanya sekedar menghibur, tapi juga ada unsur pendidikannya. Kita intip yuk soalnya. Sembari kalian membaca, Bu Tenri akan menyampaikan beberapa nilai yang ada dalam prosa fiksi, terutama untuk teks hikayat. Ada moral, ya, nilai moral ada kaitannya dengan etika. Kemudian ada agama yang ada hubungannya dengan ketuhanan. Berikutnya adalah nilai sosial yang ada hubungannya dengan orang sekitar kita. Berikutnya ada budaya. Nilai budaya ini cirinya adalah ada kesepakatan oleh masyarakat sekitar. Berikutnya ada estetika atau kita lebih dekat dengan istilah keindahan, begitu. Bagaimana? Apa jawabannya? Baik, jawabannya adalah agama karena di situ memang ada hubungannya dengan unsur ketuhanan. Ya, di sini diceritakan tentang agama Islam ya. Di situ ada belajar hingga ilmu saraf, ilmu fikih, mengaji, kemudian ilmu tafsir juga. Nah, itu dia soal tentang nilai. Berikutnya, karakteristik hikayat. Anak-anak hebat, kita ketahui prosa itu banyak sekali ragamnya. Salah satunya adalah hikayat. Nah, hikayat kita intip dulu yuk. Sembari kalian membaca teksnya, Bu Tenri akan menerangkan tentang makna dari pilihan jawabannya. Istana sentris itu kaitannya dengan hubungan yang ada dengan kerajaan ya. Berikutnya berkisah tentang kaum bangsawan. Kesaktian tokoh. Nah, ingat, kalau namanya prosa itu ada yang fiksi, adanya non fiksi. Kalau misalnya yang fiksi berarti ya ide-ide yang disampaikan oleh penulis itu benar-benar hayal begitu ya. Anonim, berarti anonim tidak ada penulisnya. Jadi istilahnya adalah prosa itu disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi kita tidak tahu siapa pengarang aslinya. Terakhir menggunakan bahasa Melayu klasik. Ingat, prosa kita juga ada unsur dari budaya asing juga ya. Nah, kalau penggalan hikayat seperti ini jawabannya adalah C, kesaktian tokoh ya. Jadi memang tokoh yang ada dalam hikayat itu seakan-akan benar-benar sakti, benar-benar bisa melakukan sesuatu ya yang tidak pernah kita pikirkan ya. Itu adalah karakteristik hikayat. Berikutnya anak-anak hebat, isi cerita hikayat tidak jauh berbeda dengan karakteristiknya. Maka kita harus menggali lebih dalam kira-kira tuh isi dari teks hikayat adalah.
isi kutipan hikayat tersebut. Nah, jadi kita harus ketemu soal seperti ini nih. Kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian hanya terpenggal oleh beberapa kalimat saja. Ketemu pilihan jawabannya, jangan sampai terpaku. Cari buktinya. Kalau misalnya Anda memilih yang A, maka lihat ada nggak bukti tersurat maupun tersirat dalam teks tersebut. Ya, ini berlaku pada semua soal. Jangan sampai pilihan jawaban kamu hanya terpaku berdasarkan perasaan, tapi kamu tidak menemukan bukti dalam penggalan teks tersebut. Jawabannya adalah E. Hang Tuah mengajak 4 sahabatnya berlayar menggunakan perahu apa adanya. Ini merupakan isi secara keseluruhan, bukan hanya dari penggalan atau beberapa kalimat yang ada dalam kutipan tersebut. Ya, yang disajikan berarti utuh, jangan sampai hanya beberapa kalimat. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa Hang Tuah mengajak 4 sahabatnya itu secara umum, gitu ya. Lanjut. Kemustahilan dalam teks hikayat anak-anak hebat. Dengarkan Bu Tenri. Kita harus ketahui karakteristiknya tadi memang ada kesaktian tokoh. Nah, kita lihat soalnya dulu. Agak panjang ya. Kemustahilan yang terdapat dalam kutipan naskah Melayu klasik tersebut adalah, jadi dalam penggalan ini Bu Tenri memang sengaja meminjam hikayat dari penulis beragam macam gitu ya. Ada hikayat Maharaja Garbag, Jagat. Tadi Bu Tenri juga pinjam dari hikayatnya Si Miskin, hikayat Hang Tuah begitu ya. Kemudian kalau kalian sudah membaca ini, kira-kira kemustahilannya yang lain daripada yang lain ya, yang tiba-tiba ada kesaktiannya kayak gitu ya. Jawabannya adalah A. Bertapa selama 25 tahun untuk melawan raksasa ya. Boleh-boleh saja membuat cerita fiksi, tapi harus benar-benar diarahkan maunya kemana isi ceritanya. Jangan sampai kalau misalnya kita kaitkan lagi memang tidak terlalu masuk akal ya. Jadi boleh kalian membuat kemustahilan cerita, tapi harus benar-benar dibuat porsinya ya kalau bisa berterima bagi calon pembaca. Kita ikuti soal berikutnya. Kalimat peristiwa dalam hikayat Rumpang. Bu Tenri pinjam dari hikayatnya Pak Tani, anak-anak hebat. Ada satu penggalan tapi rumpang di sisi paling bawah. Kalimat peristiwa yang tepat untuk melengkapi hikayat Rumpang tersebut adalah, ingat anak-anak hebat, kalau seperti ini sebuah cerita berarti kan ada langkah peristiwa, membentuk sebuah alur. Maka caranya adalah cari peristiwa sebelum yang kosong tadi. Ada kalimat yang kosong, berarti kalian harus cari kalimat sebelumnya. Ini berkaitan dengan apa? Dan tentunya harus ada nyambung lah ya dari kalimat sebelumnya. Langsung kita mulai satu persatu. Yang A dicoba B, C, D, E. Sebenarnya nyambung gak ya dengan tokohnya? Nyambung dengan latarnya, nyambung dengan alurnya. Begitu ya. Kita cek dulu yuk, jawabannya adalah A. Karena memang di sini ada seorang patih kemudian berbicara dengan raja. Maka jawabannya yang benar adalah berikutnya, anak-anak hebat, interpretasi teks hikayat. Bu, apa sih yang namanya interpretasi? Interpretasi itu bagaimana cara kalian menafsirkannya, menggunakan bahasa kalian yang secara sederhana. Ya, jadi menurut kalian itu apa sih hikayat ini maunya? Nah, itu bahasa yang bisa kamu serap secara sederhana. Bu Tenri pinjam dari penggalan hikayat Panji Semirang. Interpretasi teks hikayat tersebut adalah B. Saran Biku Gendasari kepada Galuh Chandra Kirana ketika akan mengembara terkait dengan keberadaan Galuh Chandra Kirana sebagai seorang wanita sehingga ia harus menyamar. Jadi anak-anak hebat, selain interpretasi itu memang benar jawabannya, tetap harus dikaitkan dengan penggalan teksnya. Jangan sampai kalian hanya, oh ini benar deh kayaknya, oh ini main perasaan. Nah, kalau sudah membahas tentang soal jangan libatkan perasaan ya. Baik. Berikutnya kata dalam bahasa Melayu klasik. Nah, Bu Tenri pinjam dari hikayat Raja Balat. Kata yang merupakan bahasa Melayu klasik dalam nukilan tersebut adalah kita harus
mengetahui kira-kira kata dalam bahasa Melayu klasik yang masih digunakan dalam hikayat itu yang mana? Kita sebutnya ada kata arkais, yaitu kata yang sering diulang, yang kata-kata lampau yang sering diulang. Nah, kita lihat. Syahdan, hartawan, negeri fakir miskin, baik budi. Maka yang benar-benar merupakan masih murni dalam bahasa Melayu klasik adalah syahdan. Syahdan itu artinya adalah maka, ya. Jawabannya A. Berikutnya rangkaian cerita. Kalau ketemu dengan rangkaian cerita, maka kita harus belajar tentang alur atau ini dia langkah-langkah peristiwa dalam teks hikayat. Bu Tenri punya teks hikayat yang diacak. Setelah itu kalian harus menentukan kira-kira kalimat peristiwa yang pertama itu yang mana yang menjadi dasar sebuah cerita. Maka nanti tinggal mudah untuk mencari kalimat peristiwa berikutnya. Kalau saran Bu Tenri seperti ini, coba satu persatu terlebih dahulu sehingga kalian bisa menentukan apakah memang ini alur yang benar. Jawabannya adalah D, dimulai dengan kata dahulu kala. Ada seorang raja yang memiliki 10 putri nan cantik jelita. Diawali dengan pembukaan adanya latar dan tokoh. Jawabanmu benar ya. Berikutnya, amanat dalam teks hikayat. Anak-anak hebat, kalau misalnya kita belajar tentang amanat, itu berkaitan dengan pesan penulis yang dititipkan dalam teks, ya, baik prosa fiksi maupun prosa non fiksi. Itu pasti kalau misalnya mau menyisipkan amanat atau pesan, itu memang diwajibkan, karena ingat namanya prosa bukan hanya sekedar menghibur tapi juga ada unsur mendidiknya. Bu Tenri pinjam dari hikayat Abu Nawas, pesan bagi hakim. Nah, bukti pendukung amanat. Kalau biasanya kalian menemukan amanat adalah, maka di sini maksud langsung ditujukan kepada bukti pendukung, ya. Prosa ini ada pesannya, yaitu kita harus berusaha menegakkan keadilan. Tapi yang dimau dalam soalnya adalah buktinya mana sih? Nah, kita cek yuk. Jawabannya adalah D. Di situ ada tokoh bapak ketika menerangkan bahwa semasa membicarakan perkara dua orang, dia pernah mendengar aduan seorang dan tiada mendengar aduan yang lain. Ya, jadi memang si bapak tidak berusaha adil. Maka pesannya bagi kita pembaca itu kita harus berbuat adil ya. Bu Tenri, kalau saya belajar tentang teks hikayat memang menggunakan bahasa Melayu klasik. Pelan-pelan ya Bu Tenri. Baiklah. Berikutnya, anak-anak hebat, latar dalam teks hikayat. Kita ketahui teks hikayat itu ada latarnya, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana ya. Kalau Bu Tenri, ternyata sudah ada di situ ya. Jawabannya adalah D. Bu Tenri pinjam dari hikayat Lebay Malang. Latar tempat. Nah, berarti harus benar-benar dikondisikan sesuai dengan penggalan teksnya. Jangan sampai ketika ada muncul latar tempat tapi tidak menjadi objek penceritaan kamu pilih. Itu salah. Meskipun banyak nama latar tempat tapi tidak menjadi objek penceritaan, jangan dipilih ya. Nah, begitu sarannya. Berikutnya, anak-anak hebat, tadi kita ketemu dengan nilai, sekarang ketemu nilai lagi, tapi ini lebih spesifik ya, nilai sosial dalam teks hikayat. Bu Tenri pinjam penggalan hikayat Abu Nawas. Nah, nilai sosial yang muncul dalam penggalan hikayat tersebut adalah, dengarkan Bu Tenri, anak-anak hebat, sekaligus mengulangi lagi bahwa nilai itu adalah sesuatu yang berharga dalam sebuah karya. Ya, kita sih ngomonginnya teks hikayat, maka yang kita ketahui ada nilai moral, sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai estetika ya. Jadi harus benar-benar dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Nilai sosialnya apa sih anak-anak hebat? Jawabannya adalah D. Ingat kata kunci kalau nilai sosial harus ada kaitannya dengan orang lain. Nah, bersedekah kepada fakir miskin itu berarti ada orang lain yang terlibat atas apa yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan nilai sosial. Anak-anak hebat, nilai dalam teks hikayat ada di soal nomor 13, tapi kita intip dulu. Bagaimana sih pertanyaannya? Ternyata pertanyaannya secara global ya. Nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat tersebut adalah Bu Tendi pinjam dari penggalan hikayat Masyhud Haq. Nah, di sini ada sebuah penggalan, kamu disuruh baca, suruh menentukan kira-kira ini termasuk nilai apa ya? Kalau secara dominan ya, biasanya kalau penggalannya agak panjang, kalian harus menentukan nilai secara dominan. Artinya nilai itu tidak keluar hanya sekali, tapi banyak nilai, banyak bermunculan ya. Kalau misalnya nilai sosialnya munculnya 1, tapi nilai budaya munculnya 2, maka kalian harus memilih yang munculnya lebih dari 1. Karena bunyi pertanyaannya adalah nilai yang paling dominan. Tapi karena ini penggalannya tidak terlalu panjang, cukup nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat. Jawabannya adalah B, nilai agama. Ada kaitannya dengan ketuhanan. Di situ ada kata berdoa ya. Baik, berikutnya soal nomor 14 anak-anak hebat. Penokohan. Nah, dalam unsur intrinsik karya prosa, penokohan ini memang menjadi salah satu kunci karena ini bentuknya adalah perwatakan tokoh. Ya, watak tokoh Bapak Si Belalang adalah Bu Tendi pinjam dari penggalan hikayat Si Belalang. Kalian harus bisa mengetahui watak tokoh. Bisa jadi disampaikan ya, ada dua cara. Yang pertama disampaikan secara langsung, berikutnya disampaikan secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti contohnya aja nih, kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah B. Misal Bapak Si Belalang merupakan orang yang gelisah saat ini. Jadi kayak gitu. Itu disampaikan secara langsung ya. Tapi kalau secara tidak langsung itu banyak ragamnya. Bisa dari perilaku tokoh, bisa dari dialog antar tokoh, bisa dari tata bahasa, dari lingkungan sekitar tokoh. Kemudian ada dialog antar tokoh. Nah, kalau seperti ini, gelisah itu memang ada kata resah di situ ya. Baik anak-anak hebat, berikutnya soal nomor 15. Tema dalam teks hikayat. Anak-anak hebat, ada tema, artinya kira-kira ide penceritaannya seperti apa. Yang Bu Tendri tampilkan adalah penggalan hikayat dari Ibnu Hasan. Bu Tendri pinjam ya. Berikutnya langsung ke pertanyaan tema penggalan hikayat tersebut. Kita cek yuk, jawabannya adalah yang C. Bakti anak terhadap orang tuanya. Namanya tema itu adalah ide dasar penceritaan. Cara mencarinya harus kita cermati. Harus jeli sekali karena memang dari setiap kalimat peristiwa bisa jadi mengandung ide. Bisa jadi keluar atau tersampaikan berdasarkan ide ya. Dari awal sampai akhir tema dalam penggalan hikayat ini merupakan bakti anak terhadap orang tuanya. Bagaimana jawabanmu? Benar bukan? Nomor 16, pokok penceritaan teks hikayat. Nah, kalau tadi itu ide dasar, kalau pokok penceritaan ini ya lebih agak spesifik ya, maunya apa sih ceritanya kayak gitu ya. Bu Tendri pinjam dari hikayat Patani. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian kita akan menemukan pokok penceritaan dalam penggalan hikayat. Jawabannya adalah A. Sang raja memindah negeri Maligai ke tempat yang dihuni oleh rusa putih bernama Patani Darussalam. Lagi-lagi Bu Tendri harus menyampaikan kepada kalian bahwa ketika menemukan pokok penceritaan maka harus benar-benar dibaca dari awal sampai akhir. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai hanya dibaca satu kalimat atau dua kalimat. Sedangkan kita punya satu penggalan yang lebih dari dua kalimat.
Ya, harus dibuktikan baik secara tersurat maupun tersirat dalam teks hikayat. Berikutnya, anak-anak hebat, ada nilai budaya. Kita intip yuk soalnya. Nilai budaya yang muncul dalam penggalan tersebut adalah Butenri pinjam dari hikayat Patani. Nah, namanya nilai budaya atau segala sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat sekitar. Ya, memang biasanya ada kesepakatan yang tidak tertulis tapi hanya bisa disepakati secara lisan dari warga sekitar tersebut. Nilai budaya yang muncul adalah mengadakan sayembara untuk penyembuhan penyakit raja. Ingat, sayembara itu sudah budaya lama gitu ya. Memang tidak muncul dalam kehidupan kita yang sekarang ini, tapi itu merupakan satu kesepakatan, satu fenomena yang dulu pernah ya, kalau bahasa kamu mas in gitu ya, populer pada zamannya. Baik, berikutnya bukti pendukung latar tempat. Kalau tadi kita ketemu dengan latar, sekarang bukti pendukungnya. Bukti pendukung latar tempat. Ingat, lagi-lagi latar tempat harus disepakati loh ya. Jangan sampai kalian hanya melihat ada nama tempat kemudian langsung kalian pilih. Ingat, ini harus dilihat bukti latarnya. Jawabannya adalah B, nomor 2 dan nomor 4. Jangan sampai ada nama tempat terus kalian pilih loh ya. Berikutnya, anak-anak hebat, nilai dalam teks hikayat. Kenapa keseringan nilai muncul ya? Ya karena materi kita berkaitan dengan nilai. Butenri pinjam dari hikayat Hang Tua. Nah, ini dia soalnya adalah nilai yang dominan muncul dalam penggalan hikayat Hang Tua. Baik, jawabannya adalah nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena secara keseluruhan memang ini merupakan moral yang disampaikan oleh si tokoh. Ya, jadi memang harus disampaikan juga bagaimana si tokoh ini bersikap, berperilaku. Maka muncullah nilai yang secara dominan dalam penggalan teks. Berikutnya, gaya bahasa. Ini gaya bahasa ya anak-anak hebat. Gaya bahasa metafora yang ada pada penggalan hikayat tersebut adalah Butenri pinjam dari penggalan hikayat Cileman. Nah, kalau ketemu dengan gaya bahasa, maka kalian mesti langsung ingat, oh ya Bu, yang namanya majas itu kan gaya bahasa ya. Nah, kalau metafora seperti apa? Metafora itu ada bentuk perumpamaan, ya, ada bentuk kayak kata kiasan juga. Nah, kalau seperti ini, Butenri bertanya kepada kalian, apakah halaman istana merupakan bentuk kiasan? Kemudian tersengal-sengal, raja siang, basa-basi, dadanya turun naik. Nah, bagaimana? Yang termasuk kata yang di dalamnya ada bentuk kiasan adalah raja siang. Baik. Wah, sudah 20 soal. Kita bahas secara sederhana, tapi ingat kalian pasti paham bukan dengan gaya pembahasannya Butenri. Karena Serambi Butenri menawarkan salah satu metode pembelajaran yang membuat kalian lebih memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah pembahasan soal-soal ini bisa menambah pemahamanmu tentang materi teks hikayat? Iya, saya sih berharap jawabannya adalah ya, gitu ya. Terima kasih dari Butenri. Itu saja, Butenri pinjam juga ini tadi slide PowerPoint-nya, template PowerPoint-nya sangat indah dari Slides Go. Terima kasih dari Butenri, anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.